Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai menghadapi sikap seleksi dalam kemajuan IPTEK. Adapun tim penyusun dari kelompok kami yaitu yang pertama Naira Septina absen 19 dan saya Nikmatul Wahida absen 20. Datang memburu menangkap itik. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk para pendengar yang baik, izinkan saya memulai presentasi. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. IPTEK juga segala hal sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. IPTEK selalu berubah dan berkembang ke arah yang lebih maju seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Yang pertama, dalam bidang politik. Sikap selektif di bidang politik sebagai berikut. Terdapat beberapa hal yang harus dijadikan panduan bangsa Indonesia ketika mengikuti kemajuan IPTEK dalam bidang politik, yakni demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal ini merupakan standarisasi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sikap selektif terhadap IPTEK di bidang politik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara mengadakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, pada bidang ekonomi. Pada kenyataannya, persaingan ekonomi dikuasai oleh negara-negara maju. Keadaan ini tentunya memberikan ruang sempit bagi negara-negara yang berkembang. Dalam hal ini, Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan yang dapat digunakan sebagai senjata utama untuk mengatasi efek negatif perkembangan IPTEK. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan itu sebagai berikut. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian sebaiknya dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Dan yang ketiga, industri-industri sebaiknya menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, menguatkan sistem perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah berharga, murah, dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Dan yang terakhir, pada bidang sosial budaya. Pada bidang sosial budaya, perkembangan IPTEK membawa pengaruh dalam bentuk gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, serta keterbukaan informasi dan ilmu pengetahuan. Bagi Indonesia, pengaruh tersebut harus disaring menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Berbagai nilai dan perilaku yang harus diterapkan bangsa Indonesia untuk bersikap selektif terhadap kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, merawat kearifan lokal budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang beragam. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang keempat, dapat memanfaatkan kegunaan IPTEK secara efektif dan efisien. Bukan hanya selalu dengan tampilan misalnya gaya berpakaian atau gaya hidup konsumtif. Yang kelima, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang keenam, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu sikap positif dalam sikap selektif di bidang teknologi informasi. Yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi di bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank
yang dengan sangat mudah. Selanjutnya, pengaruh negatif sikap selektif di bidang teknologi informasi sebagai berikut. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan siber. Siber, konten negatif yang berkembang pesat. Kemudian fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Kemudian mengabaikan tugas dan juga pekerjaan dan menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Kemudian, pengaruh positif dalam sikap selektif di bidang ideologi. Yang pertama dapat mencontoh tekad suatu negara lain dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita suatu bangsa. Yang kedua meningkatkan pembangunan negara dan penduduknya bersifat supel dan memiliki integritas tinggi. Dampak negatifnya sebagai berikut, menyebabkan keterpurukan bagi negara-negara lain yang tidak bisa menyeimbangkan atau arus globalisasi dan justru negara-negara maju tersebut melakukan eksploitasi untuk menyebarkan ajaran ideologi kapitalisme dan liberalisme. Kemudian adanya prinsip pasar bebas dalam ideologi yang represif. Kemudian setiap negara akan terjadi akulturasi terhadap negara lain. Positif dalam bidang mental. Yang pertama individu akan merasa senang. Kemudian individu akan lebih percaya diri. Yang ketiga, individu akan lebih terbuka terhadap perubahan. Dan yang keempat, individu akan lebih termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru agar tidak ketinggalan zaman. Sikap negatifnya sebagai berikut. Yang pertama, individu lebih tertutup atau kurang pergaulan. Yang kedua, individu menjadi tidak percaya diri. Dan yang ketiga, individu menjadi lebih tergantung. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera, berkibar-kibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.